Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Swela Tunafisa dari Prodi Perbankan Syariah 3B Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil ujian saya mengenai kewarganegaraan seseorang yang diampu oleh Bapak Hendri Dalimunte MA. Yuk langsung kita lihat saja hasilnya. Undang-undang atau yang bisa disingkat dengan UU merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif guna menjadi salah satu elemen unsur pencapaian cita-cita bangsa. Banyak peraturan yang diatur dalam undang-undang ini, baik dari hal budaya, ekonomi, politik, serta kewarganegaraan. Beberapa undang-undang dasar 1945 yang menyangkut kewarganegaraan dan berlaku hingga saat ini antara lain seperti: pertama, ada Undang-Undang Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, kewarganegaraan adalah segala al-ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang ketiga, kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan dan seterusnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Pasal 2 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Pasal 3 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya ada Undang-Undang Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 8 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap yang diakui sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Menurut saya tidak bisa menerimanya kembali karena mengingat tujuan ISIS yaitu pembentukan Islam Sunni, lebih jelasnya ingin mendirikan sebuah kekhalifahan yaitu sebagai pengganti Nabi Muhammad. Nah, di situ jelas bahwa seseorang yang sudah bergabung dengan ISIS sudah menjelaskan pengkhianatannya terhadap negara maupun agama. Dengan kata lain, ingin memperpecah belahkan. Dan untuk negara sendiri, menurut saya menolak seperti pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan seseorang akan hilang bila ia bersumpah membela kepentingan negara lain. Tetapi undang-undang tersebut terjanggal oleh Pasal 27 Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pengamat intelijen Suhendra Hadi Kutoro, ia menyarankan kepada Presiden agar tidak mengambil kebijakan untuk menerima kembali WNI. WNI yang telah dengan sadar meninggalkan kewarganegaraannya dengan berperang dan melakukan kejahatan terorisme di negara lain, dan juga menurutnya dengan Presiden menolak kepulangan mereka ke Indonesia, yaitu tidak melanggar hak asasi manusia
karena dengan keputusan tersebut justru Presiden sedang melindungi hak asasi atau hak untuk mendapatkan ketenangan dan keselamatan dari mayoritas warga Indonesia lainnya. Apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap WNI yang terbukti ikut bertempur dan menjadi kombatan ISIS di Suriah? Amin mengatakan mereka akan dikenal hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana apapun di luar negeri akan berlaku azas hukum yang biasa sesuai undang-undang kita. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak dapat menolak pemulangan sejumlah WNI yang akan dideportasi dari Suriah, walau mereka dilaporkan sudah memutuskan untuk meninggalkan statusnya sebagai WNI demi menetap di wilayah yang dikuasai kelompok yang menyebut diri negara Islam atau ISIS. Seorang pejabat keamanan Indonesia menegaskan hal itu menanggapi sikap sebagai warga negara Indonesia yang menolak rencana pemulangan belasan perempuan dan anak-anak asal Indonesia yang saat ini mengungsi di Suriah. Tidak ada prinsip kita menolak warga Indonesia yang dikembalikan sebagai deportan. Direktur Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigjen Hamidin mengatakan setelah belasan WNI itu dideportasi ke Indonesia, pihaknya dan otoritas keamanan lainnya akan melakukan identifikasi lebih lanjut. Pemerintah Indonesia akan menampung dan mengikuti mereka dalam program deradikalisasi secara berkelanjut. Setelah melakukan program deradikalisasi yang melibatkan lembaga lintas kementerian yaitu BNPT, pasukan elit anti teror, Mabes Polri, Densus 88, Kementerian Sosial, serta Kementerian Dalam Negeri. Orang-orang akan dikembalikan ke tempat tinggalnya semula. Bung Karno berpesan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi ini bukanlah tujuan akhir. Maksud dari pesan Bung Karno, kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memperpecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan kita. Ego ini yang kadang-kalanya mengemukakan dan mengerus persaudaraan kita sesama anak bangsa. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-segalanya, jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia, stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan lain yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu, wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu. Teruslah berjuang, lahirlah ide-ide yang baru, tekad dan cita-cita. Pengorbananmu tidak akan sia-sia dalam mengubah dunia. Berikan apapun untuk kemajuan Indonesia, khususnya pada Iweta Mandailu tercinta atau tanah air Indonesia. Pernahkah kita membayangkan sebagai muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas non-muslim seperti di negara-negara sekuler dan negara di mana non-muslim mendominasi? Misalnya sebuah negara yang sangat sulit menemukan masjid, mencari makanan halal, sulitnya mencari tempat pendidikan Islam, atau bahkan sekedar hanya sebatas mencari tandanya datangnya waktu sholat. Muslim yang hidup di lingkungan seperti itu tampak sangat sulit dan tentu banyak permasalahan yang mereka hadapi. Belum lagi jika ada perlakuan-perlakuan buruk seperti adanya berbagai tuduhan negatif yang disematkan kepada dunia Islam dan umat Islam itu sendiri, seperti tuduhan ekstremis, teroris, gaya hidup yang tertutup atau eksklusif, sehingga sampai tak dapat hidup berbaur dengan masyarakat di sekitarnya. Intinya, Muslim menunjukkan
kesetaraan umat Islam di hadapan umat lainnya, dan ada kesan kesetaraan atau sejajar, serta adanya sikap bahwa semuanya adalah warga negara yang sama tanpa ada perbedaan. Yang membedakan hanya adat istiadat, suku, agama, asal-usul, atau latar belakang lainnya. Itu artinya bahwa kehidupan yang harmonis itu dapat ditularkan terutama sekali antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Lalu bagaimana jika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda seperti kasus Bupati Saburejua, NTT, Oriot Patriot Riwokore? Menurut saya, seorang bupati tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Seperti yang telah kita ketahui, kalau warga negara Indonesia tidak bisa memiliki kewarganegaraan lain, kecuali anak yang belum berusia 18 tahun. Bagaimana dengan nasib pencalonannya sebagai kepala daerah? Dalam hukum, bila suatu hal tercapai tetapi ternyata tidak memenuhi syarat formil, maka ketercapaian tersebut idealnya mesti dapat dibatalkan. Siapa yang berwenang membatalkannya? Yaitu lembaga peradilan atau lembaga yang diberi kewenangan oleh hukum untuk memutuskan masalah itu. Problemnya adalah mekanismenya, mengingat seluruh tahapan sudah terlewati. Pertama, memang tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur bahwa calon kepala daerah harus seorang warga negara Indonesia, melainkan cukup memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI. Kedua, bila pun calon kepala daerah pada mulanya adalah warga negara asing dan untuk keperluan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Indonesia telah mengajukan pewarganegaraan Indonesia dengan proses yang tentunya panjang, maka ia harus mengucapkan lafal sumpah yang esensinya sama dengan syarat pencalonan kepala daerah tersebut atau syarat kesetiaan. Dalam konteks ini mestinya tidak ada problem perihal keabsahannya sebagai calon kepala daerah, karena pewarganegaraannya telah membuktikan kesetiaannya kepada negara Indonesia. Walau nampaknya tak sesederhana itu, selain anak yang berkewarganegaraan ganda, sejauh ini banyak orang dewasa yang berpotensi besar juga memiliki kewarganegaraan ganda. Ia adalah orang yang biasanya karena pekerjaan atau kepentingannya harus mengajukan kewarganegaraan atau memiliki identitas kewarganegaraan negara asing. Dan menurut hukum negara yang bersangkutan, ia tetap diakui sebagai warga negara asing tanpa harus meninggalkan status kewarganegaraan asalnya. Disitulah timbul kewarganegaraan ganda pada orang dewasa. Problem yang Bupati Saburejua terpilih ini kemungkinan besar karena situasi tersebut. Ia adalah seorang WNI yang pernah memiliki identitas kewarganegaraan asing tanpa melepas status kewarganegaraan Indonesianya. Meski seharusnya menurut hukum kewarganegaraan Indonesia, ia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri atau memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya. Celakanya penyelenggaraan pilkada justru menerima pendaftarannya, karena kemungkinan di saat itu ia dapat memenuhi syarat administrasi sebagai calon kepala daerah. Padahal di balik pencalonannya tersebut, ia juga menyandang kewarganegaraan asing. Dalam hukum pilkada dikenal adalah lembaga final yang memutuskan perselisihan dalam pilkada. Itu pun untuk perselisihan perolehan suara. Artinya tidak ada lembaga yang dapat membatalkan keterpilihannya sebagai bupati karena masalah administrasi.
setelah seluruh tahapan terlewati. Menurut hukum pilkada, ia memang tetap dapat dilantik sepanjang tidak ada masalah dalam perselisihan perolehan suara. Namun untuk taat pada hukum kewarganegaraan, bila ia komitmen dan setia kepada ke-WNI-annya, maka sebaiknya ia meninggalkan paspor atau kewarganegaraan aslinya dan mempertegas statusnya sebagai WNI. Bila tidak bersedia, mestinya ia dapat diberhentikan karena dinilai melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah untuk melakukan dan melaksanakan undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Karena menurut hukum kewarganegaraan, seorang yang memperoleh kewarganegaraan lain atau memiliki paspor negara asing seharusnya berakibat pada hilangnya kewarganegaraannya sebagai WNI. Dan ketika ia kehilangan ke-WNI-annya, maka pencalonannya sebagai kepala daerah semestinya dapat dikatakan cacat formil atau substansial. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, apakah cukup membayar pajak saja? Sebagai warga negara yang baik, kita juga bisa membuktikannya dengan cara kita bergotong royong, mengikuti rambu lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membedakan suku, ras, dan budaya. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air, sebagaimana dianut oleh warga Jepang, juga bertanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia, harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia.